Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah benar seorang anak perempuan yatim tidak boleh menikah dengan keluarga laki-laki yang belum pernah punya menantu? Dan apa benar jika terjadi sampai nikah, salah satu keluarganya ada yang kalah? Mohon dijawab Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yatim maksudnya seorang wanita yang tidak punya ayah, gitu kan? Kemudian keluarga calonnya adalah anak laki-laki yang pertama gitu ya. Nggak ada. Kita perlu mengingatkan, ada sebagian keyakinan-keyakinan di kampung. Jadi kalau keluarga perempuan bapaknya sudah meninggal dunia, ini nggak boleh nanti menikah dengan keluarga yang model begini. Ada larangan-larangan di kampung yang tidak ada urusan dengan syariat. Nggak ada. Kalau anak yatim, misalnya seorang perempuan tidak punya ayah, berarti kan ibunya saja janda. Kemudian menikah ya dengan siapa saja. Bukan berarti, wah keluarga yang sebelah lengkap, anak laki-laki, nggak boleh menikah. Nggak ada. Maka jangan dipercaya, kita pangkas keyakinan-keyakinan semacam itu. Ada di sebuah kampung itu antar desa nggak boleh. Desa ini nggak boleh nikah dengan desa itu. Ini dari mana ilmu itu? Yang nggak boleh, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Yang nggak boleh adalah mahram yang disebutkan dalam Al-Quran. Sampai ada lagi, gara-gara nama itu dihitung hurufnya. Nggak tahu, dihitung hurufnya, ini hurufnya nggak ketemu batal, padahal orang baik-baik. Ada lagi istikharahnya, istikharah bukan istikharah petunjuk dari Allah. Bukan istikharah melakukan sholat. Kalau kita ingin memilih pasangan, yang penting dia adalah secara dohir baik, ya, secara dohir baik loh ya, dohirnya baik. Kalau dohirnya jelek ngapain diistikharai, gitu. Misalnya, wah dia mabuk, pencoleng, bang ini langsung saya istikharai, ya ditolak, jangan diistikharai kalau begitu. Istikharah itu adalah jika menurut anda dia baik, baru istikharah biar anda tidak ngikuti hawa nafsu. Bisa saja istikharahnya adalah jangan. Jadi istikharai. Jadi kita minta petunjuk pada Allah. Istikharah itu dengan melakukan sholat 2 rakaat. Lalu membaca doa. Doa istikharah. Nah, sekarang ada petunjuknya aneh-aneh, tidak tahu jadi. Kalau seperti, mungkin dia kebiasaannya waktu sekolah tuh malah belajar, kalau ngisi jawaban pakai ngitung kancing. Itu 2, 3, bener. Ini dari mana itu? Sampai diantaranya buka Al-Quran. Dicari huruf kho sama sin. Khair sama sayyi. Loh, dibaca Al-Quran bukan dicari hurufnya. Kho, sin, kho, sin. Ini hal-hal begini ini sering dihadirkan di masyarakat. Bukan mendidik umat. Ini namanya 5 dengan 7. Wah harus rubah. Nggak ketemu ini batal. Padahal orang-orang sama-sama baik. Ingat Nabi mengajarkan cara yang paling indah. Memilih dengan cara yang benar. Bukan cara begitu. Istikharah itu jelas. Loh, tapi itu kan ada seorang tokoh kiai dan ustaz. Saya tidak melihat itu. Saya melihat bagaimana cara yang tepat. Bahkan ada, kita mendengar kalau di kampung kita di Jawa Timur itu ada bahasanya ketemu ini, kampung ini tidak boleh. Saya masih ada di daerah ketemu. Kita punya kampung, dengan kampung ini nggak boleh besanan, itu loh. Bahkan ada yang rumahnya ngadep sini nggak boleh rumah ke sini. Loh tuh, rumah tuh ngadep kalau nggak ke empat, nggak ada yang rumah ngadep ke atas. Kalau nggak ngadep utara selatan. Jadi bingung, terbatas. Aneh-aneh sekali. Kita tanpa menghinakan kalau itu keyakinan orang-orang, keyakinan agama, itu lain cerita. Mohon maaf, jika itu keyakinan dalam agama tertentu, itu urusan agama. Tapi dalam Islam nggak ada itu semuanya. Nggak ada itu semuanya. Bahkan di Jawa ada nanti, Rebo Legi nggak bisa menikah dengan selosok kliwon misalnya. Nah ini, kalau urusan agama, punya keyakinan agama, itu urusan agama Anda. Hei. Kami tidak mencaci, mengolok. Cuman kami ini dalam lingkup saudara kami, kaum muslimin, nggak ada itu semuanya. Lah kalau laki-lakinya baik, soleh, kemudian dia tanggung jawab, apalagi anak pertama, biasa ngopaini adik-adiknya. Wah ini anak yatim ini bisa saja terawat dengan benar. Ibunya yang janda bisa diopaini, dirawat dengan baik. Oh malah dilarang. Nah ini, makanya kalau minta petunjuk yang benar deh, betul-betul dilarang. Setelah dilarang diambil menantu malah nanti. Anda rugi nanti. Ya, tidak ada seperti itu. Justru kita harus memangkas halus keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Termasuk ya neton. Saya tidak mencaci orang yang meyakini. Sebab ada di sebuah daerah
mungkin punya agama sendiri selain Islam, dia ngitung penting tentang neton. Wah, kalau saya punya misalnya saya lahir terbulegi, nanti dihitung terbulegi itu begini, gini, gini, jalan begini. Itu urusan di luar agama Islam. Dalam Islam nggak ada itu semuanya. Iya. Kemudian juga menghadap rumah, kemudian keluarganya lengkap atau tidak, bapaknya meninggal atau bagaimana, kemudian jumlahnya berapa keluarganya, kalau jumlahnya tidak macam-macam. Jadi kadang-kadang setiap daerah tuh punya keyakinan aneh. Akan tapi kita kembali kepada Islam. Nggak ada itu semuanya. Wanita yang tidak punya ayah, dia bisa menikah dengan laki-laki yang anak pertama laki-laki, yang mungkin sangat tanggung jawab. Yang nggak boleh adalah menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki fasik, tidak sholat, urusan dengan riba, kemudian naudzubillah zina, nggak pernah puasa Ramadan. Ya ini nggak boleh begitu. Tapi kalau anak pertama ya mungkin dia malah bertanggung jawab. Nanti kalau anak bontot manja. Ya itulah, jadi nggak ada urusannya dengan masalah keyatiman atau anak pertama atau anak kedua dan ketiga. Tolong hal yang demikian itu dihilangkan keyakinan-keyakinan semacam ini dengan halus. Tapi ingat, ini adalah dalam wilayah Islam. Saudara-saudari kami yang beragama di luar Islam, mohon tidak tersinggung. Kami hanya berbicara di wilayah Islam, keyakinan yang ada di dalam Islam. Jadi kalau ada agama lain, itu urusan agama tertentu, karena di dalam agama lain masalah kemahroman. Ditemitakan tidak boleh sepupu, di agama lain boleh. Sepupu kan boleh menikah, kakak adik nggak boleh menikah di agama kita, bibi nggak boleh menikah ya. Dengan di agama lain mungkin boleh, itu urusan agama lain. Ini kita bicara di dalam agama Islam. Baik, semoga Allah mudahkan yang jomblo-jomblo dapat pasangan. Makanya untuk mempermudah jangan banyak aturan. Aturan sudah jelas dalam Islam ya, nggak usah ditambah-tambah, tambah ruwet nanti. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.